Raja Stefan II, kejayaan Kekaisaran Serbia, masa kecil dan awal kehidupan. Stefan Uro keempat II lahir sekitar tahun 1308 sebagai putra raja. Stefan Uro ketiga di Anski, penguasa Serbia. Ayahnya adalah seorang raja yang kuat, tetapi pemerintahannya menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari Kekaisaran Bizantium di selatan. Sebagai seorang pangeran muda, Duan tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang dipenuhi dengan intrik politik dan peperangan. Dia dikenal sebagai anak yang cerdas dan berbakat dalam strategi militer. Sejak kecil, ia dilatih dalam seni perang dan kepemimpinan, yang kelak membantunya dalam memperluas wilayah Serbia. Pada tahun 1330, Serbia berperang melawan Kekaisaran Bulgaria dalam pertempuran Velbas. Saat itu, Duan baru berusia sekitar 22 tahun dan sudah menunjukkan kehebatannya di medan perang dengan memimpin pasukan. Serbia meraih kemenangan besar. Keberhasilannya di medan perang ini membuat banyak bangsawan Serbia semakin mengaguminya. Menjadi Raja Serbia 1331. Setelah kemenangan di Velbas, terjadi ketegangan antara Duan dan ayahnya. Para bangsawan Serbia mulai mendukung Duan karena mereka melihatnya sebagai pemimpin yang lebih kuat dan ambisius. Pada tahun 1331, dengan bantuan para bangsawan, Duan menggulingkan ayahnya dan merebut tahta. Ayahnya kemudian dipenjara dan meninggal tak lama setelah itu. Begitu naik tahta, Duan langsung memulai ekspansi besar-besaran yang membawa Serbia ke puncak kejayaannya. Ekspansi dan kejayaan Kekaisaran Serbia. Duan memiliki ambisi besar untuk menjadikan Serbia sebagai kekuatan utama di Balkan dan bahkan menyaingi Kekaisaran Bizantium. Dalam beberapa dekade berikutnya, ia melancarkan serangkaian kampanye militer yang sukses. 1. Menaklukkan Makedonia, Thessaly, dan Epirus. Duan menyerang wilayah Kekaisaran Bizantium yang sedang melemah karena konflik internal. Pada tahun 1345, ia menguasai Makedonia, Thessaly, dan Epirus, menjadikan Serbia sebagai kekuatan terbesar di Balkan. Duan mendirikan Kekaisaran Serbia 1346 karena wilayahnya yang semakin luas. Duan mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Tsar Serbia dan Romawi pada tahun 1346. Ia juga mendirikan Patriarkat Serbia, yang menjadikan gereja Serbia lebih independen dari gereja Ortodoks Bizantium. 3. Kode Hukum Duan Zakonik Duana, 1349 dan 1354. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah penyusunan Kode Hukum Duan, yang merupakan salah satu sistem hukum paling maju di Eropa saat itu. Kode ini mencakup hukum pidana, hukum feodal, dan aturan gerejawi yang memperkuat pemerintahan dan keadilan di Serbia. 4. Menyusun rencana menyerang Konstantinopel. Tujuan akhir Duan adalah menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, dan menjadi Kaisar Romawi Timur. Ia bahkan bersekutu dengan beberapa negara Eropa Barat dan Kesultanan Ottoman untuk mewujudkan ambisi ini. Akhir hidup dan kematian 1355. Sayangnya, sebelum sempat menyerang Konstantinopel, Duan meninggal mendadak pada 20 Desember 1355 di usia sekitar 47 tahun. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri, tetapi beberapa teori menyebutkan kemungkinan diracun atau sakit mendadak. Sepeninggal Duan, kekaisaran yang ia bangun perlahan-lahan melemah karena penerusnya, Stefan Uro kelima, tidak memiliki kemampuan kepemimpinan sekuat ayahnya. Akhirnya, Serbia jatuh ke dalam kekacauan dan pada abad berikutnya, ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah Ottoman. Warisan dan pengaruh. Duan dianggap sebagai penguasa terbesar dalam sejarah Serbia dan sering dijadikan simbol kejayaan nasional. Hukum yang ia buat menjadi dasar bagi sistem hukum Serbia di masa mendatang. Namanya masih dihormati hingga kini. Bahkan ada jalan dan monumen yang dinamai untuk mengenangnya di Serbia dan Makedonia Utara. Stefan Duan bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang reformator yang meninggalkan jejak besar dalam sejarah Balkan. Kejayaannya mungkin tidak bertahan lama setelah kematiannya, tetapi warisan dan pengaruhnya tetap terasa dalam sejarah Serbia dan Eropa Timur.